Setelah terlahir kembali hal pertama yang kamu lakukan, adalah mencari seekor lintah yang besar dan gemuk di sungai, lalu tanpa ragu langsung menelannya. Meski ia meronta keras di tenggorokanmu, kamu tetap menahan mual dan memaksanya masuk. Semua ini karena sinar gamma menyapu bumi. Kiamat pun tiba. Semua orang memiliki peluang membangkitkan hewan terakhir yang mereka makan. Ada yang memakan ayam panggang, berubah menjadi kun-kun bernyanyi menari rap dan main basket. Ada yang memakan telur pitan kadile, berubah menjadi buaya raksasa 100 meter yang melahap segalanya. Sedangkan di kehidupan lalu aku hanya karena makan leher bebek, malah berubah menjadi tikus yang dibenci semua orang. Kini setelah terlahir kembali, kamu memperoleh sistem penelanan tanpa batas. Selama target yang ditelan semakin kuat, dirimu sendiri akan semakin kuat. Dan di kehidupan lalu lintah bermutasi ini, tak lama kemudian berubah menjadi monster pelahap segalanya. Saat ini kamu menatap lintah yang terus menggeliat di akuarium. Perutmu langsung terasa mual bergejolak. Menelan berarti menjadi kuat, lalu masih mau ragu apa lagi? Maka kamu menguatkan tekad, menggulung lengan baju dan hendak menangkap lintah mutan itu. Tak disangka lintah mutan itu justru lolos dari genggamanmu. Bahkan menggigit jari tanganmu. Darah segar menetes dari jarimu ke dalam akuarium. Lintah mutan itu pun menjadi sangat bersemangat. Kamu pun langsung murka, mengangkat akuarium dan menelannya bersama air dan lintah. Selamat tuan rumah berhasil menelan lintah mutan. Ekstraksi urutan gen berhasil. Luka gigitan yang tadi sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Bukan hanya itu, kamu juga merasakan kekuatan besar mengalir dalam tubuhmu. Lalu kamu berjalan ke depan cermin berdiri. Kamu berdiri tegak, kamu kembali tertegun. Rambut pendek hitam legamu berubah menjadi rambut panjang merah menyala. Bola mata abu kecoklatanmu juga berubah menjadi merah. Setelah mengamati tubuhmu, kamu menyadari ada sebuah celah muncul di telapak tangan kananmu. Kamu bisa merasakan dengan jelas bahwa kamu dapat melalui celah di telapak tangan itu, menyerap darah musuh. Menatap dirimu di cermin, kamu justru merasa sedikit pusing. Sekarang kekacauan gelap belum dimulai, namun dirimu sudah berubah seperti ini. Sepertinya kamu tidak bisa keluar rumah. Tepat saat pikiran itu muncul, rambut panjang merahmu kembali normal. Celah di telapak tanganmu juga menghilang. Kamu sontak terkejut. Ternyata ini bahkan bisa berubah bebas sesuai kehendakmu. Hatimu langsung dipenuhi kegembiraan. Waktu menuju kekacauan gelap tinggal kurang dari 2 hari. Masih tersisa 2 kesempatan untuk menelan. Kamu harus terus menelan. Kamu ingat di kehidupan sebelumnya ada seorang konglomerat yang mengoleksi seekor belut listrik langka. Setelah kekacauan gelap meletus, belut listrik itu juga berubah menjadi makhluk mutasi. Jika bisa menelannya, di bawah rekonstruksi urutan gen, mungkin bisa membuka kemampuan yang lebih kuat. Namun dengan identitasmu saat ini, jelas mustahil bertemu dengan konglomerat itu. Untungnya dia memiliki seorang putri, yang kebetulan kuliah di Universitas King Bay. Setelah merapikan diri kamu langsung menuju kampus. Kamu tiba di sebuah taman terbengkalai di belakang kampus. Kehidupan Yan Ruyu sang putri konglomerat juga sangat rendah hati, demi tidak mengungkap identitasnya sebagai generasi kedua kaya. Setiap selesai sekolah kamu selalu berjalan ke sini lalu naik kendaraan untuk pergi. Tiba di taman, lalu melihat sosok cantik yang luar biasa tidak jauh dari sana. Tepat pada saat ini, sebuah Rolls Royce berhenti di depan Yan Ruyu. Melihat Yan Ruyu hendak naik mobil dan pergi, kamu langsung berteriak keras penculikan. Wajah Yan Ruyu tetap tenang, dan sama sekali tidak menganggapmu penting. 3 pengawal langsung marah. Berani sekali ada orang menculik di depan mereka. Pengawal terdepan langsung mengeluarkan tongkat, dengan penuh amarah berjalan ke arahmu. Sementara kamu hanya melayangkan 1 pukulan santai. Pengawal itu bahkan tidak sempat berteriak, dan langsung terpental. 2 pengawal yang tersisa langsung terdiam bodoh. Ini jelas bukan hal yang bisa dilakukan manusia. Melihat 2 orang yang terkejut itu, kamu berjalan ke depan Rolls Royce, lalu menendangnya dengan 1 tendangan. Rolls Royce itu langsung terpental sejauh 8 meter. Ekspresi Yan Ruyu tampak kosong. 2 pengawal itu langsung ketakutan hingga berlutut lemas di tanah. Kamu tidak menghiraukan 2 pengawal tersebut, melainkan langsung berjalan ke depan Yan Ruyu. Yan Ruyu dengan panik bertanya apakah kamu ingin uang, atau menginginkan dirinya. Suruh ayahmu, Yan Tianseng menelepon, memintanya membawa belut listrik langka yang dikoleksinya. 1 tangan serahkan ikan, 1 tangan serahkan orang. Otak Yan Ruyu sempat tidak bisa berpikir. Orang di depannya ini bersusah payah menculiknya. Ternyata hanya demi ikan koleksi ayahnya yang buruk itu. Apa dirinya tidak lebih berharga dari ikan itu? Yan Ruyu mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya, lalu menjelaskan secara singkat situasi yang dialaminya, serta permintaanmu. Sementara itu, di ruang rapat grup Tianseng, seorang pria parubaya yang memegang ponsel, langsung marah besar. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Di kota Dajuk, ada orang berani menculik putrinya. Dia menyuruh orang menghubungi militer untuk mengirim bala bantuan. Yan Tianseng lalu menyuruh sopir segera pulang ke rumah untuk mengambil belut listrik langka itu. Yan Ruyu menurunkan ponselnya lalu menatapku.
Aku sudah menyampaikan situasinya pada ayah sesuai permintaanmu. Setengah jam lagi dia akan tiba di sini. Dia tampak sedikit bingung, dan bertanya dengan tidak mengerti. Kamu bersusah payah menculikku. Apakah benar hanya demi seekor belut? Kamu mengangguk pelan, lalu berkata 2 hari lagi. Sebuah aurora akan menyapu bintang biru. Saat itu semua makhluk hidup akan bermutasi. Menjadi makhluk mutasi, tatanan dunia akan runtuh. Masyarakat akan jatuh dalam kekacauan. Saat itu belut ini juga akan berubah menjadi makhluk mutasi. Seluruh keluargamu akan mati mengenaskan. Yan Ruyu tidak berkata apa-apa, hanya menatapku seolah melihat orang gila. Percaya atau tidak terserah kamu. Belut listrik ini sebenarnya tidak terlalu aku butuhkan. Sebagai gantinya, aku bisa memberitahu kamu lebih awal tentang informasi ini. Anggap saja ini transaksi yang adil. Yan Ruyu menggelengkan kepala, lalu berkata apa yang kamu katakan ini sulit untuk dipercaya. Kamu tidak menjelaskan lebih lanjut, melainkan langsung menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Menggores telapak tangan kiri hingga terluka. Namun luka itu segera dipulihkan oleh garis-garis merah darah. Dan kembali seperti semula, 2 pengawal yang melihat pemandangan ini dari kejauhan. Takutan hingga kedua kakinya lemas. Lalu langsung pingsan. Keluarga kalian memiliki bisnis di seluruh kota Daru. Saat kekacauan gelap turun, berbagai macam sumber daya akan menjadi sangat langka. Jika kalian bisa mempercayaiku, kalian bisa memilih untuk mengikutiku. Aku bisa memimpin kalian untuk bertahan hidup. Aku mengerti, aku akan membicarakannya dengan ayahku. Pada saat itu juga, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Banyak kendaraan lapis baja berhenti di depan mereka berdua. Seorang pria parubaya turun dari kendaraan. Kamu melirik pasukan militer bersenjata lengkap itu. Dengan santai tanpa peduli apapun, ia tersenyum ke arah Yan Tiansheng dan berkata, "Bos."